Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Sehat selalu ya. Harapan Bahana selalu sehat dan juga untuk orang tua dan keluarga yang lainnya. Kita masih belajar hari ini dengan daring atau online ya. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Baik anak-anak, kita hari ini lanjutkan materi Al-Quran Hadis masih tentang surah Al-Alaq. Silahkan anak buka buku LKS-nya ya. Di LKS halaman 20 dan 21. Hari ini kita akan membahas tentang isi kandungan dari surah Al-Alaq. Namun sebelumnya Bu Hana akan mengingatkan kembali bagaimana asbabun nuzul dari surah Al-Alaq ini ya. Jadi kita tahu surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali atau wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad sedang berhalwat atau bertafakkur atau berdiam diri di sebuah gua yang namanya adalah Gua Hiro ya. Nah, pada saat ayat atau wahyu surah Al-Alaq ini pertama kali turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, maka pada saat itu pula lah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Saat itu Nabi Muhammad masih berusia 40 tahun ya. Jadi mau ingatkan kembali bahwa wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad dan sekaligus beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ini adalah wahyu surah Al-Alaq 1 sampai 5 ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, jadi pada saat itu ketika Nabi Muhammad sedang berhalwat atau berdiam diri di Gua Hiro itu kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu berpakaian jubah putih tinggi. Saat itu sendiri Nabi Muhammad takut melihat dengan kedatangan malaikat Jibril. Kemudian saat itu malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad suruh membaca Iqra. Lafal pertama surah Al-Alaq yaitu Iqra, artinya bacalah. Karena kita tahu bahwa dulu tuh Nabi Muhammad itu adalah terkenal dengan ummi, ya, ummi artinya orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dengan turunnya surah Al-Alaq ini, Nabi Muhammad diperintahkan untuk Iqra, bacalah, suruh membaca. Sampai 3 kali malaikat Jibril itu menuntun Nabi Muhammad Iqra. Saat itu Nabi Muhammad suruh menyampaikan atau mengucapkan kalimat Iqra itu saja, Nabi Muhammad susah, tidak bisa. Iqra dituntun oleh malaikat Jibril sampai 3 kali. Nah, baru ketiga kalinya itu barulah Nabi Muhammad bisa mengucapkan lafal Iqra. Setelah itu baru lancar dan seterusnya ya. Ini prosesnya. Jadi sebenarnya awal atau sumber ilmu pengetahuan itu dalilnya itu terdapat dalam surah Al-Alaq yaitu Iqra. Kita diperintahkan untuk membaca. Kalau kita ingin jadi orang pintar, menjadi orang sukses, maka kuncinya itu pertama adalah membaca. Karena dengan baca itu adalah pintu atau gudangnya ilmu. Dengan banyak membaca maka banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Ya, dalam membaca itu baik membaca buku, ya, membaca situasi yang ada di sekitar kita, membaca berita dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sumber pengetahuan. Nah, intinya kita mau membaca. Intinya kalau ingin jadi orang sukses harus orang yang tekun membaca, entah buku pengetahuan, entah situasi yang ada di sekitar kita. Nah, ini namanya membaca ya. Iqra, bacalah ya. Jadi dalam surah Al-Alaq ini intinya atau isi kandungannya yang pertama, kita di sini diperintahkan untuk selalu Iqra, membaca. Yang pertama adalah diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, Iqra, bacalah. Kemudian yang kedua, inti dari surah Al-Alaq ini adalah menjelaskan tentang penciptaan asal manusia, ya. Bahwa kita tahu manusia itu sebenarnya diciptakan dari segumpal darah. Asal penciptaannya ya, asal penciptaan manusia itu
itu adalah berasal dari segumpal darah yang kita tahu dari surah Al-Alaq ayat kedua ya. Coba kita perhatikan lagi ayat pertama dan terjemahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya di sini kita dianjurkan ketika membaca kita harus awali dengan menyebut nama Tuhan yaitu Allah ya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi intinya kita itu diciptakan dari segumpal darah. Dari segumpal darah inilah akan menjadi sebuah daging. Sebuah daging kemudian nanti berbentuklah seperti organ tubuh manusia. Baru setelah 3 atau 4 bulan ditiupkanlah ruh ke segumpal daging ini. Ya, itu proses penciptaan manusia ya. Ini mungkin kalian nanti pahami di ilmu IPA-nya nanti entah di kelas 6 ataupun nanti di SMP bagaimana proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu ya. Kemudian allazi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah atau Maha Mulia ya. 'Allamal insana min ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Jadi Allah itu mengajarkan manusia itu dengan perantara kalam ya. Jadi artinya kalam itu adalah dengan tulis dan membaca. Jadi kita kalau ingin mengetahui suatu ilmu pengetahuan harus di sini dituntut untuk membaca dan banyak menulis ya. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi semua sumber ilmu itu sebenarnya datangnya dari Allah. Jadi Allah yang mengajarkan segala sesuatunya kepada kita. Sesuatu yang kita tidak tahu akhirnya menjadi tahu ya. Kemudian Allah menjadikan kalam atau tulis, maksud kalam tulis dan baca sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Ya itu tadi Bu Hana sampaikan. Kalau ingin menjadi orang pintar, sukses ya sumbernya itu adalah ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana? Harus rajin membaca dan banyak menulis ya, baca. Ya seperti sekarang anak-anak kalau yang jadi pintar harus banyak membaca dan banyak menulis. Ya. Kemudian dengan kemurahan, keagungan, kebaikannya Allah mengajarkan manusia apa yang belum diketahui dengan cara membaca, menulis dan berbagai pengetahuan ilmu. Manusia berkuasa atas makhluk. Nah, inilah bedanya manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa? Karena Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Manusia bisa membaca, bisa menulis. Dengan bisa membaca dan menulis inilah menjadikan manusia itu lebih daripada makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena makhluk yang lain tidak bisa membaca dan menulis. Pernah mendengarkan misalkan kambing mengucapkan A, B, C. Nah, A, B, C kan tidak pernah ya. Yang bisa itu hanya bisa melafalkan itu adalah manusia karena dibekali ilmu pengetahuan oleh Allah ya, dibekali akal pikiran untuk berpikir sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melupakan nikmat yang melimpah kepadanya ketika manusia merasa dirinya kaya. Nah, juga di sini dijelaskan ketika manusia menjadi orang kaya, maka akan lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah, ya. Tapi saya berharap kita jangan seperti itu. Apapun yang diberikan oleh Allah harus selalu kita syukuri dan kita nikmati, ya. Segala sesuatunya yang diberikan Allah harus selalu kita syukuri, ya. Ini terkait sedikit tentang isi kandungan surah Al-Alaq. Anda bisa baca di halaman 21, ya. Nah, kemudian Bu harapkan anak-anak pelajari Al-Quran hadis ini, terutama surah Al-Alaq, Al-Qadar ini nanti akan menjadi materi di ujian UTS-nya. Kemudian Al-Alaq itu tolong dihafalkan juga sama ayat dan terjemahnya, karena ini nanti yang banyak keluar ketika ujian, ya. Sekarang tugasnya silakan nanti anak-anak kerjakan LKS-nya halaman 23, ya. Halaman 23 sampai 25 yang ABC saja, ya.
Baik, itu saja dari Bu Hana. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Hana, assalamualaikum.